Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bertemu kembali pada pembahasan beberapa pekan yang lalu tentang substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa risalah syariat Islam ini ke muka bumi untuk kemaslahatan dan kebaikan umat dan alam semesta ini. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Namun di dalam membawa tugas kerasulan ke muka bumi ini sungguhlah teramat berat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bersama bagaimana beratnya Rasulullah saat menyampaikan tugas risalah kenabian ini kepada umat yang kala itu banyak, ada yang percaya dan ada pula yang tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelumnya, ketika Nabi Muhammad masih remaja, beliau digelari oleh masyarakat kala itu dengan julukan Al-Amin, artinya orang yang terpercaya, orang yang tidak pernah berdusta atau berbohong. Namun dikala Nabi Muhammad menerima wahyu kenabian, yang tadinya menyanjung Nabi, yang tadinya mendukung segala apa yang dilakukan Nabi, kemudian mereka berbelok 180 derajat dan menentang dakwah Nabi. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Karena kedengkian yang ada pada hati mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu yang pertama kali di Gua Hiro, beliau disuruh baca surat Al-Alaq, Iqra, sampai 3 kali. Nabi suruh mengikuti perkataan malaikat Jibril. Namun Nabi berdiam diri di Gua Hiro itu tidak serta-merta, tidak langsung. Artinya misalkan ini hari sore ke Gua Hiro, nanti malam langsung turun wahyu. Itu tidak langsung seperti itu. Artinya beliau itu sudah berhari-hari, bermalam, beberapa malam di Gua Hiro, merenung atau beruzlah, menghindari diri dari keramaian, dari kehidupan ala jahiliyah yang ada kala itu. Merenung setiap malam yang terjadi pada masyarakat kaum kafir Quraisy. Akhirnya pada tanggal 17 Ramadan turunlah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kali yang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah Nabi menerima wahyu pertama, beliau pulang. Beliau pulang dalam keadaan ketakutan karena tidak pernah mengalami hal yang seperti itu pertama kali dirasakan sebelumnya. Kemudian pulang ke rumahnya, dia mengatakan kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, "Wahai istriku, selimutilah aku, selimutilah aku." Dalam keadaan menggigil Nabi, ketakutan. Kemudian Khadijah
menguatkan hati beliau. Berbahagialah engkau wahai Kanda, wahai suamiku, karena engkaulah yang dijanjikan Allah menjadi Rasul akhir zaman. Nah, siapakah yang pertama kali beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW? Makanya ada istilah as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama yang mengimani Nabi, yang mengikuti agama Islam. Yang pertama adalah Khadijah, istri beliau. Yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat beliau dan juga kelak sebagai mertua beliau, karena beliau Nabi Muhammad menikah dengan anaknya yakni Aisyah radhiyallahu anha. Yang berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib dari kalangan pemuda. Yang berikutnya adalah Harisah, Said bin Haris, seorang pembantu. Itu yang awal mula mengikuti dakwah Nabi, disebut generasi pertama yang mengikuti dakwah Nabi atau as-sabiqun al-awwalun. Nabi pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dari tetangga dekat, tetangga dekat-dekatnya yang lain. Dan kurang lebih Nabi berdakwah di kota Mekah selama 10 tahun, menerima risalah wahyu Allah selama 10 tahun di kota Mekah. Dan selama 10 tahun berdakwah Nabi di fase Mekah, itu belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah zakat ataupun perintah haji. Namun Nabi menanamkan ketauhidan di hati para umat, menanamkan ketauhidan dan memerangi yang namanya kesyirikan atau penyembahan terhadap selain Allah dan berhala dan sebagainya. Itu selama 10 tahun. Sehingga ayat yang turun di kala itu disebut ayat Makkiyah atau turun di kota Mekah. Dan kebanyakan ayat yang turun di fase Nabi berdakwah di kota Mekah dengan sebutan ya ayuhan nas. Kemudian setelah berjalan beberapa waktu, beberapa tahun, pengikut Nabi semakin banyak, ya. Akhirnya Nabi berdakwah secara terang-terangan. Disinilah diuji keimanan seseorang kala itu. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW